Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, guru ngaji dari Parung Ijo, tertua di semesta. Kita bayangkan Anies Baswedan jadi ketua umum Nasdem ya. Itu yang orang yang paling berjasa. Kalau Anies Baswedan jadi ketua umum partai politik Nasdem, itu tentu orang akan mencatat ya dengan tinta emas jasa-jasa besar ya. Seorang Surya Paloh yang sekarang jadi ketua umum, dan dia akan dikenang sebagai politisi besar ya, yang bisa mengobrak-abrik ya kebuntuan di dalam mengurus negara ini, karena menampilkan seorang yang yang kemudian akan jadi presiden, yaitu Anies Baswedan tahun 2029, dan memberikan tawaran-tawaran yang sesuai dengan konstitusi dan melaksanakan janji proklamasi, yaitu terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ada di alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan orang-orang yang sekarang jadi presiden, ini sorry to say ya, Prabowo itu udah nggak ini, dia kayaknya nilai keadilan itu nggak tampak dalam narasi-narasi sejak awal. Yang dia munculkan itu kan narasi persatuan, sebenarnya nggak ada narasi keadilan. Kalau sebaliknya, kalau si orang Jogja itu, seperti Anies itu loh. Anies itu kan narasi yang kuat, itu narasi keadilan. Buat apa ada persatuan kalau nggak ada keadilan? Nah, itu kan dia kontras tuh antara Prabowo dengan Anies Baswedan ya. Dan waktu majalah Tempo, editor dan tabloid Detik itu di Bredel itu maksudnya dicabut siupnya. Siup itu surat izin usaha penerbitan pers, sehingga mereka terpaksa tutup karena izin usahanya dicabut. Itu reaksi pertama Anies ada dia melakukan demonstrasi bersama kawan-kawannya di Jogja, bahwa dia anti terhadap penyeragaman opini, atau anti terhadap kebebasan pers yang dicabut, atau yang dikalahkan atau oleh kekuasaan, itu dikendalikan oleh kekuasaan ini kan. Sementara Prabowo menghadapi kebebasan berpendapat, itu justru dia menghilangkan aktivis-aktivis yang menyuarakan satu pendapat yang berbeda dengan kekuasaan. Dan itu kan menunjukkan titik anjak dari Prabowo dan titik anjak dari Anies sejak muda di zaman yang masa lalu, itu kan sangat berbeda ya. Jadi nggak usah terlalu diharapkan Indonesia akan berubah kalau keadilan itu nggak ditegakkan. Nah, untuk menegakkan keadilan itu diperlukan satu pemimpin, satu leader pada tingkat yang puncak, yaitu sebagai presiden. Dan itu bisa diusung kalau presidennya itu perubahan-perubahan secara substansial, secara mendasar untuk Indonesia ke depan dan Indonesia maju itu, atau Indonesia emas itu, kalau basisnya adalah keadilan. Dan itu tampaknya harapan-harapan besar ditumpukan atau disematkan kepada pundaknya dari Anies Baswedan. Tapi persoalannya, untuk mencapai ke sana dia harus punya kendaraan, dan kendaraan politik yang ditawarkan misalnya oleh Nasdem itu akan memberikan satu tawaran perubahan-perubahan yang signifikan, karena kemudian si Anies Baswedan itu bisa memenangkan pertarungan, karena orang juga sudah muak dengan keadaan selama 10 tahun terakhir, dan akan lebih parah 5 tahun ke depan ini kan. Iya nggak? Iya, lebih gelap 5 tahun ke depan itu. Soal perbaikan Indonesia dari segi nilai-nilai itu berantakan. Ya memang ada pemberangusan judi online, tapi yang ditangkap itu kan operatornya, aktornya yang tidak gitu. Dan korupsi yang ditangkapin sampai 28 pada kekuasaan Prabowo selama 10 tahun, selama 10 hari, itu yang ditangkapin kan nggak sampai menyentuh orang-orang partai. Ya, orang-orang puncaknya gitu ya. Jadi meskipun Prabowo bilang bahwa ikan itu busuk dari kepalanya, tetapi justru kepalanya tidak disentuh ya, baik dalam soal kepalanya judi online maupun kepala dari koruptor. Nah, itu tidak mudah ya, termasuk kepala dari mafia impor yang membuat kita itu selalu tergantung pada
orang-orang lain. Nah, warisan-warisan yang akan diberikan oleh Surya Paloh itu betul-betul mencengangkan kalau dia bisa memberikan jalan menjadikan Anies menjadi ketua umum Nasdem. Kenapa? Jokowi saja bisa membuat anaknya Kaisang itu hari Sabtu punya kartu tanda anggota PSI, Partai Solidaritas Indonesia. 2 hari kemudian Sabtu, Minggu, Senin langsung jadi ketua umum ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Padahal itu anak masih ingusan, nggak ada narasi-narasi secanggih Anies dalam narasi-narasi kebangsaan atau narasi tentang keadilan atau narasi tentang Indonesia ke depan. Itu kosong sama sekali dalam diri Kaisang. Sekarang Anies yang sudah terbukti secara empirik, secara politik dan menjunjung nilai-nilai etika di dalam perpolitikan dan mencoba untuk mematangkan demokrasi kita lewat penjagaan terhadap nilai-nilai keadilan, nilai-nilai persatuan juga, dan nilai-nilai kejujuran, ya, penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap ruang-ruang oposisi yang harus diperlebar, juga penghormatan terhadap kebebasan pendapat, kebebasan pendapat yang berbeda dengan penguasa. Itu justru perlu diberikan ruang-ruang untuk tumbuh dan diberikan kaki lewat partai politik, yaitu sebagai ketua Nasdem. Karena kalau pakai partai pembaruan yang baru dibentuk, kalau toh partai pembaruan yang dibentuk oleh relawan dari simpatisan Anies Baswedan itu bertarung dan mendapatkan kursi, kan belum bisa mencalonkan Anies Baswedan kalau memang kursinya itu tidak sampai 20% kan gitu. Dan lagi peraturannya kan harus pakai perolehan kursi 5 tahun sebelumnya, sementara partai pembaruan, partai perubahan itu kan nggak punya kursi tahun sekarang karena belum ada. Kalau ikut pemilu itu nggak bisa mencalonkan Anies. Jadi sebaiknya memang warisan yang harus diberikan Surya Paloh adalah ketika dia menjadi kingmaker untuk menjadikan Anies Baswedan menjadi ketua Nasdem. Dan kita harus ingatkan bahwa Surya Paloh sebagai politisi belum punya warisan apa-apa kecuali dia bisa memberikan satu jalan karpet merah bagi Anies Baswedan. Beda dengan Bung Karno, setidaknya Bung Karno itu punya 5 warisan, yaitu pertama, yaitu etos keilmuan. Dengan dia menjadi satu di zamannya 100 tahun yang lalu dia menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung dan dia kuliah di saat orang-orang masih belum ada yang sekolah, tapi dia sudah mencapai tingkat S1 di awal abad 20, 100 tahun yang lalu. Presiden kita Soekarno itu sudah menjadi sarjana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, etos keilmuan dan warisan-warisan pemikiran-pemikirannya secara tertulis itu adalah warisan besar dari Bung Karno. Kita bisa baca di bawah bendera revolusi jilid 1 dan 2, kumpulan dari polemik-polemik dan tatahan dari pikiran-pikiran politik Soekarno Muda, dan ada didokumentasikan di 2 buku itu. Itu warisan kedua, yaitu warisan keilmuan, warisan tulisan. Itu menunjukkan dia sebagai orang besar. Dan ketiga, dia adalah mewariskan proklamasi yang diucapkan kurang dari 60 detik dan membuat rantai belenggu penjajahan itu putus dalam waktu yang sangat cepat secara politik, meskipun kemudian menempuh perjuangan bersenjata, perjuangan revolusi selama 4 tahun sampai 27 Desember 1949. Warisan ketiga, Bung Karno mengadakan konferensi Asia Afrika di saat Indonesia baru berusia 10 tahun untuk membangkitkan, memberikan inspirasi, encourage, mendorong negara-negara Afrika untuk melawan penjajah dan bebas merdeka. Dan kemudian warisan yang keempat Bung Karno tentu saja adalah Masjid Istiqlal, satu rintisan yang dahsyat sehingga masjid itu masih berguna sampai sekarang, adalah masjid yang terbesar di Asia Tenggara, membuat orang itu bisa sujud, berjuta-juta orang sejak masjid itu didirikan. Itulah warisan terbesar Soekarno. Tetapi warisan Surya Paloh yang terbesar adalah ketika dia memberikan jalan bagi Anies Baswedan
untuk menjadi ketua umum Partai Nasdem. Bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.